guys ya. Ajaran yang benar. Tap teman-teman, love merahnya teman-teman. Buka mute-ku. Ki. Ya, teman-teman kencengin teman-teman, di posting ulang, di share ulang teman-teman. Di share ulang ya teman-teman ya, biar roomnya aman, roomnya juga tidak gampang rungkat. Ya guys ya, oke, kita mulai sebentar. Bang Faruk, mau Bang Faruk duluan apa saya? Enggak, ini kita sampaikan dulu kepada penonton ya. Yang meminta diskusi ini terjadi, aku atau kamu? Bang Faruk. Biar jangan ada saling menyalahkan kita. Bang Faruk naik ke atas, saya aja. Ya. Mau nggak ajaran yang benar? Oke. Kau yang ngajak ya? Iya, katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Iya. Teman-teman Kristen bisa mendengar persaksian Oki ya, dia yang mengajak gitu loh. Ya teman-teman ya, kita mulai diskusinya. Kita lagi butuh media teman-teman untuk menyampaikan kebenaran. Nah, ada satu orang ini, mari kita gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Silakan, Bang Faruk duluan atau saya? Oke, yang mulai? Boleh duluan. Terserah, kau mau akunmu duluan atau kamu duluan? Bang Faruk, siapa duluan? Saya duluan boleh. Mau nyebrang atau enggak nih? Udah, silakan. Mau nyebrang atau enggak? Maksudnya? Boleh nyebrang atau enggak? Nyebrang kayak mana nyebrang? Ini kan kalau opening statement saya bahas iman saya ya. Opening statement saya bahas iman saya, Bang Faruk bahas iman Bang Faruk. Enggak apa-apa, sambil di mirroring, kau bikin mirroringnya enggak apa-apa dalam narasi. Oke, siap. Meskipun tidak dalam bentuk pertanyaan ya, tapi tidak dalam bentuk pertanyaan. Silakan di-mute dulu Bang Faruk. Bang Faruk kalau sama mata pisau tertibnya dia di-mute, punya dia, kalau sama aku enggak mau tertib dia. Ya, shalom teman-teman semua, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman Kristen, bantu di tap-tap layarnya, dikencengin dulu teman-teman biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Tema kita apa siang ini? Tema kita Kristen atau Islam, ajaran yang benar. Ya teman-teman, sebenarnya kita tahu ya, kalau Bang Faruk ini sebenarnya dia kalau berdiskusi itu dia ini minim literasi. Dia ini udah kalah duluan sebenarnya kalau diskusi, tapi nggak apa-apa teman-teman. Karena apa? Memang saya yang mengajak Faruk untuk berdiskusi karena kita butuh media. Kita butuh media untuk menyampaikan kebenaran di dalam iman Kristen. Ya, tema kita hari ini Kristen atau Islam, ajaran yang benar. Oke, di dalam ajaran Kristen jelas dikatakan Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus. Tidak pernah. Kenapa saya percaya kalau Kristen itu adalah ajaran yang benar? Karena kita lihat dari landasan dasar ajarannya, landasan dasar imannya. Yang kedua teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan sekedar mengasihi orang lain. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu ajaran yang luar biasa. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, Allah kita, Tuhan Yesus tidak pernah memperbolehkan kita bercerai. Tidak ada datanya. Matius 19 ayat yang ke-46. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang tuli, membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus tidak pernah berwajah masam kepada orang yang tidak bisa melihat. Itu di dalam ajaran iman Kristen. Nah, mari kita bandingkan nanti melalui diskusi ini, siapa ajaran yang benar,
segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah ajaran Kristen. Dan segala sesuatu yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis Bang Paruk itu adalah ajaran Bang Paruk. Mari nanti kita bandingkan siapa ajaran yang benar. Ya teman-teman ya. Karena apa? Landasan dasar kita masing-masing. Kalau saya pribadi, landasan dasar saya adalah Alkitab. Karena kami agamanya, agama Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah ajaran kami. Ya, buat teman-teman Kristen, dikencengin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang teman-teman. Biar apa? Biar roomnya kuat, biar roomnya aman, biar roomnya tidak gampang rungkat. Oh ya, satu poin lagi yang saya mau tambahkan. Kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita mau lanjutkan diskusi kita yang terpotong kemarin, ya. Masalah wanita ini. Maka saya akan bahas di sini karena ini termasuk ke dalam ajaran. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan tidak pernah tertulis di dalam Alkitab, teman-teman. Tidak pernah tertulis di dalam Alkitab kalau perempuan itu menjadi bahan bakar di neraka. Ya, teman-teman Kristen, dikencangin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang teman-teman. Biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Ya teman-teman ya, kita mau bikin si Paruk Sianipar siang ini yang mengaku paham Bible katanya. Kita mau bal-bali dulu siang ini ya teman-teman ya. Oke, silakan Bang Paruk Sianipar. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Coba lagi kita jam 3 lewat dulu kan ini ya. Iya, kita setengah 4 rungkat Ki ya, karena aku mau masuk asar nanti, oke? Nah, oke teman-teman ya. Sebenarnya dari narasi awal, si Oki ini sudah ketahuan dia tidak memahami dan tidak menguasai tema yang dia angkat sendiri. Karena apa? Ketika dia bernarasi, narasi yang disampaikan, tema yang kita paparkan hari ini adalah ajaran yang benar. Tapi prolog yang dia lakukan, itu prolog yang dia lakukan, yang dia katakan, ya merambat entah kemana-mana. Untuk mengetahui ajaran yang benar, ada beberapa aspek yang harus kita uji dulu, kita kaji dulu. Yang pertama, dari mana datangnya ajaran itu? Literasi yang disampaikan Oki tadi, ya, dia ambil dari perkataan Yesus sedikit, sebagian besar yang diambil pengajaran itu dari Paulus itu sendiri. Jika memang Oki mau memaparkan tentang ajaran yang benar menurut agamanya dia, seharusnya literasi yang dia ambil itu berdasarkan validasi ataupun firman dan perkataan dari Bapa yang telah mengutus Yesus, bukan dari Paulus sendiri. Sementara ya, jika kita kaji dalam Islam, apa sih buktinya ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar? Yang pertama, kita mulai dari dinnya dulu. Din Islam yang memberikan kami label nama din Islam itu bukan Nabi Muhammad SAW. Allah sendiri yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat 19, Ali Imran ayat 19, surat Ali Imran ayat 85, surah Al-Maidah ayat 3. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Ali Imran ayat 19. Begitu juga dalam ayat 85. Jika kamu memilih agama di luar Islam, maka itu akan ditolak. Dari Al-Maidah 3. Ya, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama Islam ini untukmu, untuk kau peluk sebagai Islam. Sementara nama Kristen itu bukan Yesus yang mengajarkan, memperkenalkan. Nama itu adalah nama yang diberikan oleh Paulus di Antioquia yang tertulis dalam KPR 11 nomor 26. Markus 7 nomor 7 mengatakan, percuma kau beribadah kepadaku sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Pengajaran-pengajaran yang diterima oleh teman-teman Kristen dan diramalkan oleh teman-teman Kristen itu berasal dari Paulus, dan Paulus manusia. Maka berdasarkan ya, kitab Korintus Markus 7 nomor 7 ya, peribadatan dan apapun dilakukan oleh teman-teman Kristen itu semuanya sia-sia belaka.
kedua, perihal tentang syariat. Ya, kita mulai syariat beribadahnya. Di dalam Islam tertulis dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya, kami memiliki hukum syariat untuk bersih-bersih atau dikenal dengan wudhu sebelum kami beribadah. Ketika kita mengutip di dalam perjanjian lama yang bagian dari kitab Tanakh, ya, di dalam Keluaran 30 ayat 18 sampai 21, Imamat 15 ayat 5 sampai 13 pun ada ketentuan tentang berwudu. Bukti benarnya ajaran Islam ini, ya, ajaran Islam ini buktinya ajaran kami ini benar. Ajaran kami selaras dengan ajaran dari nabi-nabi terdahulu. Sementara ajaran Kristen itu bertolak belakang dengan ajaran dari nabi-nabi terdahulu. Bani Israel pun memiliki syariat. Ketika mereka memulai ibadahnya, mereka bersuci dulu, yang disebut dengan tefilah. Dan kami berwudu. Sementara kalian teman-teman Kristen, maaf cakap, sambil terkentut dan keberak celana, bahkan mencret pun kalian beribadah di gereja, itu tidak membatalkan ibadah kalian. Tak batal ibadah kalian. Jadi ajaran kalian adalah ajaran yang baru, di mana ajaran itu tidak pernah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Tidak mungkin benar. Jika cuman Kristen yang benar, maka seluruh umat terdahulu sampai umat yang akan datang itu masuk neraka. Cuman Kristen aja masuk surga. Nggak adil dong Tuhan. Untuk apa Tuhan mengutus para nabi-nabi terdahulu kalau cuman Kristen yang benar? Yang ketiga, konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanan kami Esa yang tertulis dalam surah Al-Maidah, surah Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Begitu juga yang dikatakan oleh kitabnya Musa Ulangan 6 nomor 4. Tuhan itu juga Esa. Begitu juga yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 12:29. Tuhan itu Esa. Sementara ajarannya Paulus Roma 14 nomor 9, malahan Yesus yang jadi Tuhan. Pemahaman teman-teman Kristen, ya, ketika Musa mengatakan Tuhan Esa, Nabi Muhammad SAW mengatakan Esa, Yesus mengatakan Esa, Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Kristen mengatakan Tuhan itu 3. Di awal aja udah terberak kok ini berjalan. Oke, teman-teman, sebentar. Kita belum muncul sebentar ya. Oke, silakan diterima Bang Baru. Di mute ya. Belum. Oke. Ya, Oki ini tidak ngerti apa tema dan apa yang dibahasnya. Makanya saya sudah sampaikan tadi kepada Paruk Sianipar ini, ya, saya sudah sampaikan segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah ajaran kami. Dan segala sesuatu yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadismu itu adalah ajaranmu, Paruk Sianipar. Oke. Kami juga menyembah Tuhan yang Esa, Ehad. Nanti saya akan buktikan apa Ehad itu, apa kesatuannya itu. Ehad itu artinya apa? Tuhan yang Esa itu Ulangan 6 ayat yang keempat. Kami juga menyembah Tuhan yang Esa di dalam kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda di dalam satu kesatuan. Di mana datanya? Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Ya teman-teman ya, kita buka di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Sebentar teman-teman, kita bukakan datanya. Sebentar ya guys. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Ya, kita bacakan. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Nanti saya akan buktikan kalau kesatuan di sini adalah Ehad. Bukankah Allah yang Esa itu menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Nanti saya akan buktikan kesatuan di sini di dalam bahasa aslinya adalah Ehad. Keturunan ilahi, jadi janganlah diri dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Ya, nanti saya akan tunjukkan kalau kami juga menyembah Tuhan yang Esa. Jadi Esa itu bukan yang penting Tuhan saya satu, yang penting saya masuk surga. Tuhan saya satu, langsung saya masuk surga. Ehad itu adalah kesatuan. Makanya 3 pribadi yang berbeda di dalam satu esensi. Hakikatnya satu, tidak dapat dipisahkan. Maleakhi 2 ayat yang ke-15, Ulangan 6 ayat yang ke-4, Maleakhi 2 ayat yang ke-10. Itu datanya. Kalau kami juga menyembah Tuhan yang Esa, gitu ya. Nah, saya tertarik dengan narasinya Paruk Sianipar tadi.
ajaran kami selaras dengan nabi-nabi terdahulu. Mari kita buktikan. Kalau ajarannya selaras dengan nabi-nabi terdahulu. Oke teman-teman, pegangannya. Pegangan sebentar. Hadis Ahmad 5364. Derajatnya sahih, isnadnya sahih ya. Nabi bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan kalau mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu menghapus dosa sebesar-besarnya? Di mana Allah mau mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sebesar-besarnya? Jawab pakai data dan dalil. Di dalam hadis Ahmad 5364, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sebesar-besarnya. Itu yang pertama. Pertanyaan saya dengan Bang Faruk, kalau memang ajaran itu selaras yang Bang Faruk sampaikan. Oke, di dalam An-Naml ayat yang ke-101. An-Naml ayat yang ke-101, Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Tunjukkan saya data dan dalilnya. Di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah? Mulai berkeringat dingin, mulai searching. Boleh searching dulu. Tanya dulu ChatGPT. ChatGPT, pertanyaan Bang Oki ini susah. Seperti apa jawabannya? Mulai panik atau WA dulu? Boleh mulai panik. Ya, tolong jawab Bang Faruk. Di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah seperti yang tertulis di dalam An-Naml 91. Sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, dalam kurung negeri Mekah. Silakan, tolong dijawab dua pertanyaan saya. Saya nggak mau bertanya terlalu banyak dulu, nanti takutnya bisa pusing. Itu saja sudah mulai panik. Tuh, mulai panik kan? Mulai panik. Santai aja Bang Faruk sambil minum boleh. Jangan panik, santai. Santai ya. Itu silakan Bang Faruk Sianibar. Oke, kapan aku pinternya Ki? Sebentar ya teman-temannya. Itu udah jadi kebiasaan mereka kalau udah mulai panik. Oke, kapan kau pintarnya? Belum muncul. Cepatlah. Sabarlah, jangan panik. Oke. Pertanyaanmu yang pertama perihal tentang di mana ya, sebut satu dalil di mana orang-orang terdahulu diperintahkan menyembah kepada Tuhan negeri Mekah. Di dalam Al-Quran pun tidak ada literasi yang mengatakan Nabi Muhammad SAW diperintahkan menyembah kepada hanya Tuhan negeri Mekah. Tidak ada. Karena apa? Dengar. Karena apa? Karena di dalam original teksnya tidak ada tertulis kata Mekah. Kalau ada kata Mekah di dalam original teks ayat tersebut, silakan kau tunjukkan. Tapi jika tidak mampu kau menunjukkan di dalam original teksnya kata Mekah, maka pertanyaanmu tidak perlu kutanggapi, Oki. Tak perlu kutanggapi. Karena apa? Di dalam original teksnya itu tertulis kata al-balad. Al-balad itu tidak mengarah kepada tempat, tetapi kepada keutamaan tempat itu sendiri. Ya, di situ tertulisnya al-balad. Dalam original teksnya tertulis al-balad. Yang kedua, pertanyaanmu yang kedua tentang batu Hajar Aswad itu pun fitnahan belaka, bukan yang menjadi bagian ajarannya Islam. Sejak kapan Islam itu diajarkan batu bisa menghapus dosa? Sejak kapan? Gak ada ajaran dalam Islam dikatakan batu menghapus dosa, gak ada.
Tapi mencium Hajar Aswad, oke, dengar ya. Mencium Hajar Aswad, ini kali ini satu season aku jawab pertanyaanmu, nanti satu season aku bertanya ke kamu, ya. Mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak ada dosa bagi kami umat Islam ketika kami seumur hidup tidak pernah mencium Hajar Aswad. Nah, kau cari referensimu, cari referensi. Tidak ada. Gitu loh, karena hukumnya sunnah. Kenapa? Dan ketika pun itu disunnahkan, kami mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika kami menciumnya, ya, itu diperintahkan. Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan. Nabi pun mendapatkan legitimasi dan validasi dari Allah ketika memberikan contoh yang baik bagi kami. Surah Al-Adab 21, Surah Al-Jum'ah ayat 2. Di mana dalam surah Al-Adab 21 dikatakan, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri teladan baik untuk kamu tiru bagi kamu yang mendapatkan rahmat. Dan Nabi Muhammad SAW juga diberikan validasi dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 ketika dia mau mengajarkan Al-Quran dan juga memberikan pengajaran ala hikmah, yaitu sunnah. Ya, udah menjawab dua pertanyaan. Nah, perihal tentang mencium, ya, tentang mencium batu. Tentang pertanyaanmu tadi, kau mau mengatakan, ya, ketika aku tadi bertanya, kau berikan data kalau nggak salah yang tertulis di dalam kitab Maliaki, ya, yang tertulis dalam kitab Maliaki, di mana Esa itu adalah satu kesatuan. Ki, kau boleh saja jadi Kristen, tapi tahu diri kenapa sih, Ki? Kalian teman-teman Kristen nggak punya hak atas kitab Maliaki. Udah malu sedikit, kenapa kalian? Kitab Maliaki itu bagian dari tanahnya Yahudi. Ketika aku mempertanyakan tentang ketuhananmu dengan konsep ehad, kenapa kau kutip pernyataannya Yahudi? Karena kau sudah mencobot kitab Maliaki, maka muncul pertanyaan, gitu loh. Karena kau mengklaim kitabnya Yahudi itu Maliaki, muncul pertanyaan samamu. Keras sekali pertanyaannya ini. Samalah kau nanti teberaknya kau seperti mana teberaknya si Robert Pisidiking. Teberak kau. Ya. Sebutkan Ki satu ayat dari kitabnya Yahudi di mana mereka menubuatkan Tuhan akan turun ke dunia, mati dalam kondisi telanjang untuk menebus dosa manusia. Silakan. Sebut, ulangi lagi Ki. Sebut satu ayat, satu kitab di dalam kitabnya Yahudi, di mana kitab Yahudi dan nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel menubuatkan Tuhan akan turun ke dunia, ya, untuk dibunuh dalam kondisi telanjang untuk menebus dosa manusia. Silakan Ki. Kau congkel kitabnya Yahudi sekarang juga, kau congkel. Kalau tidak bisa kau tunjukkan datanya, berarti iman kau karang-karangan saja. Silakan, udah cukup, habis waktuku. Silakan Ki. Oke, teman-teman, kita tanggapi dulu sebelum ke Bali. Ya, kata dia tadi itu fitnahan. Saya akan bandingkan narasi dia dengan narasi Ustadz Wafi. Lebih pintar mana orang berdua ini, kita buktikan. Nggak bisa. Inilah. Saya bentar. Diam. Jangan panik, jangan panik Nggak kau. bisa. Kau jangan panik, jangan panik. Nggak bisa. Jangan panik. Diam. Mulai panik. Itu didiskusi sama Ustadz Wafi. Diam sebentar. Diterima dulu, diterima. Kau diskusi sama Ustadz Wafi, aku nggak diterima. Itu adu domba. Itu adu domba. Saya nggak adu domba. Aku tidak akan terima literasimu. Aku nggak terima literasimu. Kalau kau adu, silakan diterima. Ya kan, kau cari literasi sendiri. Ya, Jangan silakan diterima. Oke, saya mau tanggapi. Oke, fitnah. Jelas-jelas hadismu tertulis mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sebesar-besarnya. Itu adalah wasilah. Makanya kau belajar dulu. Jangan kau bilang itu fitnah. Giliran mau ditunjukkan apa yang disampaikan Ustadz Wafi, jangan kau adu domba saya dengan Ustadz Wafi. Karena kau tidak berkompeten, kau tidak memahami imanmu. Makanya kau ketakutan. Mau saya tunjukkan, karena saya sudah pernah bahas ini dengan Ustadz Wafi. Langsung ketakutan, jangan.
Karena kau tidak punya kompeten untuk menjawab itu, makanya kau bilang saya fitnah. Tertulis jelas di dalam hadismu, bukan saya tambah-tambahkan, bukan saya kurang-kurangi. Mencium rukun yamani dan rukun aswad, mencium dosa sehabis-habisnya. Berkeringat dingin kau, berkeringat dingin. Kau hapus dulu keringatmu itu. Ya, berkeringat kau. Oke, kita mau jawab dulu teman-teman. Ya, segala sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada satu nama. Siapa? Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus akan mati menderita di kayu salib. Jelas. Mika 5 ayat yang ke-1. Semua merujuk kepada Yesus. Terus kemana? Hah? Tuhan Yesus akan mati menderita di kayu salib. Jelas datanya Yesaya 53. Tuhan Yesus akan menderita. Dibuka lah di kayu salib. Oke, teman-teman ya, kita buka teman-teman ya. Mulai panik kan dia, mulai panik. Oke teman-teman, Yesaya 53 ayat yang ke-7. Oke, sebentar ya guys, kita mau baca dulu Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri dia ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ayat yang ke-7-nya, sesudah menahan penghukuman terambil. Kita langsung ayat yang kesini ya teman-teman ya. Ayat yang ke-5 nih. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sudah terjawab. Kenapa rupanya? Ya. Kenapa rupanya? Oke teman-teman, ini Bang Faruk tadi bilang ya teman-teman ya. Faruk tadi bilang, ini yang Faruk sampaikan, saya fitnah kalau menuduh. Nih, saya fitnah kalau menuduh. Sebentar ya teman-teman ya, kita mau tunjukkan ini. Sebentar dulu, jangan panik Kak Baruk, jangan panik, masih banyak waktu. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Sebentar dulu guys, kita mau tunjukkan ini sama Faruk Sianipar. Masih banyak ya, waktu masih 2 menit ya. Ketika Faruk tadi berani-beraninya bilang saya fitnah. Itu sebentar. Itu kan sebagai wasilah. Di sini Rasulullah dulu kan yang melakukan kan. Jadi apapun yang pernah dilakukan Rasulullah lalu kita meniru, ya itu bisa menjadi penghapus dosa. Nah, apapun yang dilakukan Nabi Muhammad dan kita meniru itu akan menjadi penghapus dosa. Itu Ustadz Wapi yang ngomong. Kenapa kau bilang saya fitnah? Hah? Kenapa? Sejak kapan mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa sebesar-besarnya? Hah? Hah? Nyungsep kau? Nyungsep. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, An-Naml 91. Ayo kita buka An-Naml 91. Sekarang kita buka An-Naml 91 ya teman-teman ya. An-Naml itu surat keberapa ya, saya lupa. Sebentar ya teman-teman Kristen, kencangin teman-teman tap-tap layarnya. An-Naml surat keberapa? Bentar. Surat ke-27 ya, surat ke-27 ayat yang ke-91. Cepat, udah mau habis waktunya itu. Ya nggak apa-apa, santai rupanya. Nggak apa-apa kalau habis ini, ya kan? Makanya kalau kau nggak bisa jawab, jangan kau bilang saya fitnah. Itu tertulis di dalam imanmu. Oke, habis ini teman-teman. Habis, sudah habis. Selamat kali kau. Kelamaan buka video tadi guys. Sebentar ya. Makanya aku bilang, ngapain kau putar-putar itu? Gak ada manfaatnya itu di sini. Apa? Lanjut, jangan panik kau, jangan panik. Dengar Ki ya, Oki, kau dengar telinga kau Dinda. Makanya kalau jadi Kristen jangan longor. Tadi ku katakan kalau kau bilang batu menghapus dosa itu fitnah. Yang menghapus dosa itu kepatuhan kami kepada Nabi kami diperintahkan oleh Tuhan kami. Surah Al-Adab 21, Surah Al-Jum ayat 2.
Karena patuhnya kami, Nabi kami mencium batu itu, maka kami tiru. Tapi tidak ada dosa bagi umat muslim ketika seumur hidupnya tidak pernah mencium batu. Dan di dalam kitab Yesaya nomor 6 sampai 7, kau tengok itu, orang Bani Israel pun mencium batu. Kristen yang nggak ada mencium-mencium, malah mencium batu. Ya, Yesaya 6 nomor 6 sampai 7, kau buka nanti Dinda ya. Terus aku tadi bertanya ke kau Dinda, sebut satu ayat di dalam kitabnya Yahudi di mana dinubuatkan Tuhan akan turun ke dunia, dibunuh dalam kondisi telanjang untuk menebus dosa. Kau kasih dalil kitab Yesaya 53 sampai Yesaya 53 nomor 7. Makanya berkali-kali ku bilang, iman Kristen ini nggak akan selamat tanpa penipuan. Menipu dan menipu dan menipu, itu adalah kerja kau. Yesaya 53 kalau kau baca dari nomor 9, di situ dikatakan dia akan melihat anak keturunannya. Siapa anak keturunan Yesus? Nih, kalau kau arahkan itu kepada Yesus, katakan anakku siapa anak keturunannya Yesus? Mentang-mentang ada literasi kata yang sama, ini dibuatnya. Makanya aku bilang kalian, ya teman-teman Kristen, kalian nggak pernah berdebat dengan umat Islam. Nggak pernah berdebat dengan siapapun. Kalian berdebat cuma sama Bible kalian. Bahkan apologet Kristen ini tidak sedang berdebat dengan umat Islam, tapi berdebat dengan Bible-nya sendiri. Nih, nipu aja kalian. Aku ini master Bible, jangan kau tipu. Kau cuma baca sampai nomor 7. Aku baca kitab Yesaya ini sampai udah mencret-mencret aku ki. Nih, kau baca cuma nomor 7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nah, lanjut nih, nomor 8 ya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri, naikkan dulu ya, orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Nih, ya, ia tidak ditipu dalam mulutnya. Nah, terus, nih. Tetapi Tuhan hendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, ia akan melihat anak keturunannya jedel sampai datang ke kebenaran. Anak keturunannya ini, mana anak keturunan Yesus? Kalau kau katakan ini nubuat nama Yesus, mana anak keturunannya? Anak keturunannya itu, tengok itu. Umurnya, nih. Umurnya akan lanjut. Nih. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Mana anak keturunan Yesus? Makanya aku bilang, kau jangan nipu kau. Comot-comot dari kitabnya Yahudi demi membenarkan imanmu yang menipu. Sekarang aja. Sekarang ku tanya sama kau Ki, kembali Ki. Ya, jika memang iman ajaran itu sama dengan orang Bani Israel atau Yahudi, sebut satu ayat dari kitabnya Yahudi di mana dikatakan Tuhan akan turun ke dunia, mati dibunuh dalam kondisi telanjang, nggak berbaju, nggak bercelana, untuk menebus dosa. Kau cari sampai di kulit-kulitnya Bible, gak akan ada itu. Gak ada. Tapi sebut, jangan kau bawa lagi kitab Yesaya, memalukan kau. Kalau kau ngotot ke dalam kitab Yesaya, sebut satu keturunan Yesus. Siapa keturunan Yesus? Sebut satu ayat di dalam kitabnya Yahudi di mana dikatakan Tuhan akan turun ke dunia, mati dibunuh dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana ataupun telanjang untuk menebus dosa. Silakan, kalau ini nangislah kau, lemparkan teman-teman, lemparkan Shoki itu. Jangan sampai Shoki menang PK ya, jangan sampai menang PK dia. Silakan. Oke teman-teman, makin rame ya. Ya teman-teman dikencengin ya, dikencengin tap-tap layarnya teman-teman. Sebentar. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman ya. Sebentar guys. Oke.
Ya, makanya Farouk Sianipar berulang kali saya sampaikan, jangan terlalu sering kau benturkan kepalamu ke tembok jadinya longor. Pahami dulu keturunan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10 itu adalah zera. Itu bukan keturunan dalam arti yang sesungguhnya. Itu adalah keturunan tentang anak-anak kerajaan Allah. Sebentar, kau diam. Makanya jangan terlalu banyak kau benturkan kepalamu ke tembok, jadinya kau longor. Ya kan? Jadi anak-anak keturunan di situ, Farouk Sianipar, anak-anak keturunan di situ itu kan arti katanya zera. Itu merujuk kepada anak-anak kerajaan Allah, bukan keturunan hasil biologis. Makanya kau bahasa Indonesia kau waktu sekolah berapa, Farouk? Makanya jangan terlalu banyak dibenturkan, jadinya longor kan, ke tembok lagi. Aduh. Oke, kita mau jawab lagi teman-teman. Itu. Ya, Mazmur 22 ayat yang ke-18, mereka membagi-bagikan pakaian antara mereka dan mereka membuang undi di atas jubahku. Sudah jelas. Mazmur 22 ayat yang ke-18. Sudah saya jawab semua pertanyaanmu ya Farouk Sianipar. Ya. Semua dibaca narasinya kayak mana gitu. Apa? Dibaca lah ayatnya. Lu kan saya udah baca tadi Mazmur 22 ayat 18. Baca. Astaga, makanya jangan panik. Mazmur 22 ayat yang ke-18. Mereka akan membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Farouk, masa harus membaca berulang kali saya? Ya teman-teman, itu saya udah tanggapi. Sekarang saya mau tanggapi yang masalah anamal tadi ya. Yang anamal tadi, makanya Farouk, kalau kau tidak paham dengan imanmu, jangan sok-sokan kau berani ngomong. Ya kan? Tadi bilang saya yang fitnah, literasimu yang ngomong. Nanti saya bahas masalah itu. Oke, kita mau bahas dulu Anamal 91. Ya, Anamal 91. Ya teman-teman ya, kita bacakan ya. Anamal 91. Sesungguhnya aku hanyalah diperintahkan. Kita langsung ke sini aja teman-teman, sebentar. Ya, aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya, dan segala sesuatu adalah miliknya. Ayo kita lihat tafsir Kemenaknya. Kalau Farouk tadi membantah ini tidak merujuk kepada Mekah, mari kita buka tafsir Kemenaknya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada siapapun juga, aku hanyalah diperintahkan oleh Allah, yang diperintahnya tidak dapat diabaikannya, agar menyembah semata-mata hanya kepada Tuhan negeri ini, yakni Mekah. Ini tafsirmu Farouk, orang-orang Kemenak yang bikin. Apa kapasitasmu untuk menolak ini? Kamu punya kapasitas apa Farouk untuk menolak ini? Karena kau tidak mampu jawab, makanya kau berdusta. Ini tafsirmu sendiri yang ngomong. Ini tafsir Kemenakmu, kapasitasmu apa untuk menolak tafsir Kemenak? Apa kapasitasmu? Tafsir Kemenak kau bantah, yang tertulis kau bantah. Di dalam hadis Ahmad 5364 kau bilang saya fitnah. Sebentar saya bukakan 5364. Ahmad 5364 kau bilang saya fitnah. Makanya karena kau tidak baca, yang fitnah itu siapa? Nih sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya. Yang fitnah siapa Farouk? Hadis Ahmad 5364 isnadnya. Kau lihat. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Di mana fitnah saya? Di sini tertulis gak menghapus dosa sehabis-habisnya? Kau bilang saya fitnah. Karena kau tidak mampu jawab, makanya kau bilang saya fitnah. Makanya kalau longor jangan kelewatan. Dikit saja lap lah keringatmu dulu, lap dulu keringatmu. Panas itu, lap dulu keringatmu. Kau punya yang pertama, kapasitasmu apa? Kau bantah itu tafsir Kemenak. Tunjukkan kepada saya, nabi-nabi terdahulu diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Mana datanya? Itu yang pertama. Yang kedua,
Tunjukkan saya nabi-nabi terdahulu mengajarkan untuk mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Jawab pakai data dan dalil. Silakan, jangan kau bilang saya fitnah lagi. Oke, sebelum dimulai, kau nyampe nggak otak apa aku bilang tadi Ki? Sebentar kau jawab. Jangan kau curhat. Jangan kau curhat. Bukan Ini memperbanyak waktumu. aku nggak nyampe Jangan otak kau curhat. Silakan. Jangan curhat. Saya tidak terima curhat. Perihal tentang itu nggak usah tanggapin lagi ya. Tadi sudah ku jawab ya. Lo. Dengar, jangan dipotong waktuku ya, jangan dipotong waktuku ya. Aku tadi sudah katakan kepada kau Dinda bahwasannya ya mencium hajar aswad itu hukumnya tidak wajib. Ketika menciumnya kami mendapat penghapus dosa. Karena apa? Karena kami patuh kepada nabinya. Ati Allah wa ati Rasul. Patuhilah Allah dan patuhilah Rasul. Surah Al-Adab 21 lagi tadi ku sampaikan. Benar, mencium hajar aswad itu mendapat pengampunan dosa, tapi bukan batunya yang memberikan pengampunan dosa. Terus aku tanya tadi ke kau, kan gitu. Sebut satu ayat dari kitab-kitab Nabi terdahulu dari Bani Israel, di mana dinubuatkan Tuhan akan turun ke dunia, mati dibunuh dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana atau telanjang untuk menebus dosa. Kembali lagi kau menipu. Makanya aku bilang, ketika tadi aku kasih kitab Yesaya itu tadi kepada kamu Dinda, di ayat 19-nya, begini kitab Yesaya itu tadi kau kasih sama aku, Yesaya 53 tadi. Kau nipu lagi. Kau bilang itu bukan keturunan daging. Nipu. Makanya yang jadi apologet Kristen ini, ketika kau jadi apologet Kristen, ya kau bukan sedang membela imanmu. Kau bukan sedang berdebat sama aku, tapi sama Bibel kau. Mencret kau dengan Yesaya 53, kau kasih lagi kitab Mazmur 22. Tahu malu kau sikit Ki. Lawan kau ini master Bibel. Bertahun-tahun aku baca Bibel. Jangan kau kutip-kutip mengemis-ngemis kau dari kitab-kitab Yahudi untuk menubuatkan Tuhan kau yang mati konyol. Ini kau tengok ini, aku buka ini sama kau ya. Yesaya 22. Ini kita buktikan nih teman-teman, kebohongan ini. Yesaya 22 kita mulai dari nomor 16 ya. Nomor 16 sampai 18. Tadi data yang kau kasih nomor 18. Ini. Nomor 16 sampai 18. Kau nipu aja kerja kau. Makanya aku kadang diskusi sama apologet OT ini, nipu ya kerjanya. Bibel dia pun ditipunya kalau lagi Al-Quran. Ngamis-ngamis dari kitab Yahudi, kitabnya Daud lagi. Nih, dimulai dari nomor 16 ini, aku bacakan ini sama kau ini. Nih. Ada apa maumu siapapun di sini yang engkau keluarkan ini tuh lo. Kok Yesaya pula taruh Mazmur ya. Bentar lo. Habislah waktu ini jadinya. Tolong lagi diskusi itu jangan kau kayak si oten-oten yang lainnya menipu ya kerja kau. Habis waktu jadinya. Nah ini. Sebab nih Mazmur 22 16 sampai 18. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Sebutkan data dalam Bibel di mana Yesus dikerumuni anjing. Kapan pula Yesus dikerumuni anjing sebelum mati disalibkan? Mana anjing? Adakah diceritakan Yesus itu digigitin anjing sebelum dia mati? Nipu aja kerja kau. Lalu kau ambil yang nomor 18 ini. Ini nomor 17 ku baca lagi ya. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Di 18 ku bikin. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atasku. Ini nggak cerita tentang Yesus. Kau jadi bikin malu kamu. Jangan hanya gara-gara satu ayat ada cerita pembagian pakaian, dibuka pakaian kau nubuat kali ini nubuatnya Yesus ini. Malu kau. Sekarang ku tanya lagi sama kau, ya. Sebut satu ayat dalam Bibel Perjanjian Baru di mana Yesus dikerumuni dan digigitin anjing sebelum dia mati disalibkan. Nggak cukup bagi kau Ki penghinaan dan juga kutukan yang diberikan Paulus untuk Yesus dengan mati terkutuk. Mau kau tambahkan lagi kehinaan Yesus itu dengan kau katakan dia mati digigit anjing?
Tuhan kau sendiri pun kau hinakan Tuhan kau. Makanya udah boleh kejang-kejang udah kau pakai kacamata hitam muka. Bertanya aku untuk kembali lagi ketiga kalinya. Sebut satu ayat dari kitab-kitab Yahudi terdahulu di mana dinubuatkan Tuhan akan turun ke dunia, mati dibunuh dalam kondisi tak bercelana, tak berbaju atau telanjang untuk menebus dosa manusia. Jangan kau bawa lagi tuh, Mazmur 22 itu bikin malu kau. Aku membela iman Kristen ya. Yesus gak pernah digigit anjing, gak pernah digigit anjing. Siapa yang mengatakan itu? Silakan. Kemana kau lagi lari? Ku kejar lagi kau. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Loh, kok menang si Oki weh? Jangan cakap kau. Terima. Pantas tercengar-cengir dia menang PK dia rupanya. Ya terima. Sudah ku bilang, jangan kau benturkan kepalamu ke tembok, jadinya longormu kelewatan. Itu. Ya sudah saya sampaikan tadi Bang Faruk, di dalam Yesaya 53 ayat 10 itu Zera di situ bukan arti makna sesungguhnya. Zera di sini adalah anak-anak Allah. Di dalam Yesaya 53 ayat 10. Coba kita lihat di dalam Matius 13 ayat yang ke 37 dan 38. Ia menjawab katanya, orang-orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Makanya saya sampaikan tadi, Zera di sini di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10 itu merujuk kepada anak-anak kerajaan Allah, bukan anak hasil keturunan biologis Faruk. Nanti kalau kubuka datamu, Allahmu punya betis gimana? Kalau saya artikan itu betis sesungguhnya, kau bilang itu kiasan. Nanti kalau saya tunjukkan datanya di dalam Quranmu, kalau Allahmu punya wajah, itu makna sesungguhnya gimana? Kau bilang itu makna kiasan. Memanglah Faruk ini kadang-kadang longor. Itu yang pertama. Yang kedua Faruk, di dalam Mazmur 22 tadi Faruk, di dalam Mazmur, panas, santai, ngadu, jangan ngadu. Tolong, saya dibalbali oleh Oki sore ini, tolong. Zera, artinya apa? Gitu. Diam kau, diam, jangan keluar suaramu, diam. Shh, diam. Itu, ya. Terus di dalam Mazmur 22 anjing di situ juga bukan anjing sesungguhnya. Nanti kalau kau mau bawa kata-kata yang sesungguhnya, mari kita buktikan. Kubuka datanya di dalam imanmu. Makanya Faruk kucontohkan, jangan kau benturin kepalamu ke tembok, jadinya longormu kelewatan. Kenapa kau tidak jawab pertanyaan saya? Kau punya kapasitas apa membantah apa yang tertulis di dalam An-Naml 91? Sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung negeri Mekah. Tafsir Kemenak jelas mengatakan di situ adalah Tuhan negeri Mekah. Kau punya kapasitas apa? Kenapa tidak kau jawab? Kenapa kau lari? Kenapa kau lari, Faruk? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya tanya, di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan hal yang serupa? Kalau mencium rukun yamani dan rukun aswad itu menghapus dosa sebesar-besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di mana perintah Allahmu? Di mana perintah Allahmu disuruh mencium rukun yamani dan rukun aswad? Bukankah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah? Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Di mana perintah Allahmu? Jangan kau cuma mau menyerang tapi tidak menjawab, Faruk. Kubal-bali kau sore ini sampai keringat dingin, kubal-bali kau. Itu. Jangan terlalu banyak kau bentur-bentur kan, makanya jadi longornya kelewatan. Kau yang bawa longor duluan ya, saya mengikuti ya. Itu, kau yang bawa longor tadi. Jawab pertanyaan saya. Jangan semakin banyak lagi utangmu yang harus kau bayar untuk menjawab pertanyaan saya. Apa kapasitasmu
Ketika kau menentang apa yang tertulis di dalam tafsir Kemenak di dalam surat An-Naml ayat yang ke-91, sesungguhnya Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Kalau memang di situ tidak merujuk kepada Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri mana di situ? Jawab pakai data. Kalau memang Tuhan negeri di situ tidak merujuk kepada negeri Mekah, Tuhan negeri mana? Itu yang pertama. Yang kedua, di mana nabi-nabi terdahulu? Di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Kau jawab pakai data. Dari tadi kau cuma modal koar-koar, tidak kau tunjukkan data. Itu, jangan nangis. Mohon maaf ya Bang Da ya, mohon maaf saya harus keras begini ya Bang Da. Sebenarnya saya nggak tega. Air matamu udah mulai keluar. Air matamu udah mulai keluar, Baru. Saya tahu itu. Ya, ketawamu menutupi kau itu sedang kalah di mana-mana. Aduh, Ki. Makanya kau ketawa menutupi kemaluanmu. Sedikit pun, secuil pun nggak keluar ilmuku ngadapin kau, Ki. Secuil pun nggak keluar ilmuku ngadapin kau, Ki. Memang kau jaga ilmunya. Konyol kali lah kau ngadapin aku, Ki. Makanya Ki, kau kurang-kurangi ke diskotik tiap hari Minggu, Ki. Jadi pengaruh musik itu masih ada sama kau. Hari Minggu kau jangan hari kingking kau ke diskotik. Jangan putar-putar kepala kau kayak gini di diskotik, jadi payah kau nyambung. Makanya aku bilang berkali-kali, silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Berkali-kali lagi ku katakan, apologet Kristen gak pernah debat kepada Muslim, tapi debat kau sama Bibel kau yang kau bantah. Mazmur 22 nomor 16 sampai 18 berani muncung kau bilang itu bukan anjing yang sesungguhnya. Ya harus dengan apa lagi aku kasih kau data, Ki? Bibel maupun kau ludahi, kau bantah. Kitab Yesaya juga lagi kau katakan tadi, kata Ezra. Nih. Kata Zera ini. Nipu aja lah kerja kau. Kau bilang tidak mengarah kepada keturunan. Zera itu bahasa Ibrani, Dinda. Artinya keturunan. Ini Zera ini. Ini Zera ini. Malu kau kan kau tarikan ke bawah ini. Keturunanmu, keturunanku ini keturunan ini. Gak malu kau, Ki? Hah? Demi memuaskan agamamu, demi memuaskan nafsumu, hah? Kau menipu di 2000 orang di sini nipu. Tapi begitu kami nanti menafsirkan Bibel kau bilang penghujatan. Di sisi lain kau sendiri menghujat Bibel kau rubah-rubah Bibel kau. Makanya aku bilang, satu-satunya agama yang katanya diturunkan kepadanya kitab suci, tapi kitab sucinya dibantah sama umatnya, itu Kristen. Cuman Kristen. Sekarang aku tanggapin sama kau, ya, An-Naml 91. Ya. Nih. Ini, makanya aku bilang kau nggak ngerti original teks. Kayak mana mau menjelaskan sama kau? Ini aku kasih kau waktu ngomong, tanggapin aku. Gak apa-apa. Ini kita titokan aja, nggak pakai apa berkuajarin kok. Gak apa-apa, aku ajarin kau Niki. Udah nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jawab kau nanti nggak nyambung. Ini aku kasih kau penjelasannya. Tengok nih. Di sini Ki tidak ada tertulisnya. Ya, di sini tidak ada tertulis di sini kata Mekah. Tapi dalam original teks ini di sini tertulis kata al-balad. Dengar ya, innama umirtu an a'budu rabbi hadzal balad. Di sini al-balad Ki. Nih. Di sini tertulisnya kata al-balad. Al-balad ini tidak mengarah pada tempat. Tidak serta-merta mengarah kepada tempat, tapi keutamaan dari tanah Mekah itu tadi. Siapa yang dikatakan al-balad ini, utama dari tempat ini, itu adalah kota Mekah itu sendiri. Nih,
Dan di sini tertulisnya Ki, dengar Dinda, innama umirtu an a'budu rabbi, an a'budu rabb hadzal balad. Di sini tertulis ada kata Rob di sini. Nah, Rob ini penguasa Ki, bukan serta merta kepada Allah. Ini Tuhan, ini gelar Ki. Tuhan negeri Mekah, artinya apa? Penguasa negeri Mekah. Di dalam surah Al-Fatihah, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Allah di sini menyampaikan dialah penguasa negeri Mekah. Makna Tuhan di sini bukan berarti Allah itu sesembahan hanya untuk tanah Mekah atau tanah Balad, bukan. Tapi dia mengklaim dialah al-baladnya negeri Mekah, sama seperti aku gitu loh. Ketika aku punya tanah misalkan di daerah Tanah Abang, ya, aku al-baladnya Tanah Abang, aku Rob Tanah Abang, aku penguasa Tanah Abang. Tapi bukan serta merta tanah-tanahku yang lain bukan milikku. Di situ keutamaan, karena apa? Banyak dari para nabi itu berasal dari Mekah itu tadi. Banyak nabi-nabi beribadah di tanah Mekah itu tadi. Itu maknanya. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Sebut satu ayat dari kitab Yahudi di mana dinubuatkan Tuhan akan mati dibunuh dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana untuk nebus dosa. Silakan. Aku jawab pertanyaanmu ya. Silakan. Sebentar. Oke, silakan di-mute. Diskusi dengan Oki ini tidak keluar sedikit pun ilmuku karena kau memang tidak punya ilmu. Ilmumu cuma modal koar-koar, yang penting congor besar. Oke, sebelum ku jawab pertanyaanmu, kau bilang di situ al-balad. Al-balad itu artinya apa, Faruk? Negeri. Makanya saya tanya tadi, kalau memang itu tidak merujuk kepada Tuhan negeri Mekah, itu merujuk kepada Tuhan negeri mana? Ya Allah. Ini kan? Ini al-balad ini merujuk kemana, Faruk? Ini kan negeri. Makanya ketika kau tidak menerima kalau ini merujuk kepada Tuhan negeri Mekah, kau tunjukkan kepada saya merujuknya kepada mana? Karena tafsirmu jelas-jelas mengatakan di sini merujuk kepada Tuhan negeri Mekah, yakni Mekah. Itu loh. Jangan kau bantah tafsir Kemenak ini, jangan kau bantah. Kapasitasmu apa untuk membantah tafsir Kemenak ini? Dari tadi dataku kau bantah terus, hadismu kau bantah. Itu tafsir Kemenak ulamamu ini kau bantah. Kapasitasmu apa? Makanya saya tanya tadi, kalau memang negeri di sini tidak merujuk kepada negeri Mekah, Faruk, kan saya tanya tadi, saya terima di dalam teks originalnya tidak ada kata Mekah, saya terima itu. Tetapi ada al-balad yang merujuk kepada negeri. Kalau memang ini tidak merujuk kepada negeri Mekah, kau jelaskan kepada saya. Negeri mana ini, Faruk? Itu loh, makanya saya bertanya dari tadi. Karena jelas-jelas di tafsir Kemenakmu menyebutkan yakni Mekah. Tuhan negeri ini yakni Mekah. Makanya saya bertanya dengan kamu, di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Makkah? Berkali-kali saya bilang, teman-teman. Itu tuh mulai panik. Kalau orang mulai panik itu, teman-teman, ketika kita bernarasi, dia ikut bernarasi. Tidak keluar sedikit pun ilmu saya, Oki, ketika berdiskusi dengan Oki, karena kau memang tidak ada ilmu. Itu ilmumu cuma masalah angkangan, makanya yang ditanya tidak berbusana, model-model angkangan doang. Karena apa yang kita sampaikan itu karena kepala kita. Kalau kepala kita kotor, maka yang kita sampaikan juga kotor. Itu. Nah, saya mau jawab masalah Ezra di sini ya. Masalah Ezra. Faruk, jangan cuma mengambil satu kata aja dong. Ini banyak dong pengertiannya nih. Kenapa kau tidak tarik semuanya? Ini juga bisa diartikan sebagai penanaman, biji, keturunan, sebuah penanaman, biji. Kan banyak artinya, makanya saya bilang tadi, Faruk, nih bisa sebagai anak cucunya juga di sini. Lihat, tuh. Musim menabur banyak artinya. Kenapa kau cuma ambil yang keturunan? Makanya saya tambahkan data saya di dalam Matius 13 tadi, Bang Faruk. Anak-anak kerajaan di situ merujuk kepada siapa? Matius 37. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Ia menjawab, katanya,
Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan ini. Makanya pengertian arti kata Ezra tadi saya gunakan di dalam Matius 13. Kalau anak-anak di situ merujuk kepada anak-anak kerajaan Allah. Aduh, berat ya guys ya. Jadi pertanyaan saya tidak dijawab-jawab dari tadi teman-teman. Di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan, memerintahkan, mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad, menghapus dosa sehabis-habisnya. Di mana perintah Allahmu untuk mencium batu dan rukun Yamani, mencium Hajar Aswad dan rukun Yamani, menghapus dosa sehabis-habisnya? Di mana? Kenapa tidak kau jawab? Kalau memang Tuhan negeri ini di dalam An-Naml 91 tidak merujuk kepada Tuhan negeri Mekah, terus Tuhan negeri mana? Di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung negeri Mekah? Tidak kau jawab dari tadi. Di dalam kitab Mazmur yang kau sampaikan tadi tidak anjing guguk dalam pengertian sebenarnya. Yang sedang membantah kitabnya sendiri itu kamu. Tafsir Kemenak kamu bantah. Hadis Ahmad kamu bantah. Kamu bilang saya fitnah. Nangis kan kau, nangis. Ya silakan kau ambil waktumu 10 menit. Terus saya 5 menit sampai setengah 4 kan kau bilang. Sampai setengah 4 kan kau bilang tadi. Berarti kau 10 menit, saya 5 menit. Saya kan terakhir, saya awal tadi opening statementnya. Silakan 10 menit. Menangislah kau, menangis berdarah. Memang diskusi sama kau Ki nggak pernah nyambung Ki. Aku kan udah katakan tadi, Tuhan itu Tuhan di situ. Kata Tuhan di situ mengarah kepada penguasa. Benar, Allah itu penguasa negeri Mekah. Tapi di dalam surah Al-Fatihah dia adalah Rabbul Alamin. Dia penguasa alam semesta, ngerti nggak? Begitu aku bertanya ke kau tentang nubuat Tuhan mati telanjang untuk menebus dosa, muncul kau enak aja bilang Mazmur 22 itu bukan anjing sesungguhnya, udah habis. Enak kali muncul kau. Pertanyaanku dari awal tadi sampai detik ini nggak mau kau jawab. Kau suruh aku cuma menjawab pertanyaan kau, sementara otak kau nggak nyampe. Aku udah bilang tadi Al-Balad itu tidak serta-merta artinya itu cuma kota Mekah, tapi menyatakan keutamaan dari tempat itu. Makanya di dalam original teksnya tertulis kata Al-Balad dengan pengertian tanah Mekah saja Allah yang menguasainya, apalagi tanah-tanah yang lainnya. Kok mutar-mutar di situ aja. Tapi pertanyaanku nggak kau jawab, kenapa? Malu kau punya Tuhan telanjang? Bener nggak Tuhan kau telanjang? Bener nggak? Jangan kau bilang otakku selangkangan, karena Tuhan kau pun keluar dari selangkangan. Yang salah itu bukan aku, yang salah itu kau menuhankan manusia yang keluar dari selangkangan. Kalau Tuhan kau keluar dari batu, Tuhan kau keluar dari pohon, akan kupertanyakan pohon itu. Ranting dan dahannya akan kupertanyakan. Ini kan Tuhan kau memang keluar dari selangkangan. Kan wajar aku mempertanyakan sebatasan selangkangan. Kau baca dalam Markus 15. Di situ dia dianiaya. Yang kutanyakan, sebut satu ayat di dalam Bible kau. Nangis kok kan? Nangis. Kujamin abis ini nggak dikasih lagi kau diskusi sama aku. Kau nyesel. Aku udah bilang dari tadi sama kau. Sebut satu ayat di dalam kitab-kitab Yahudi. Mau aku pula kau giring kepada Yahudi. Yahudi ulangan 6 nomor 4 Tuhannya Esa. Islam Tuhan kami Esa. Al-Ikhlas pertama ayat pertama.
Yesus juga mengatakan Markus 12:29, Tuhan kau nggak jelas. Aku pula mau kau bentur-benturkan sama Yahudi yang nggak aja. Tema kita kan sepakat ajaran yang benar menurut Islam dan juga Kristen, bukan Yahudi. Kok sama Yahudi pula kau cocok-cocokkan? Sebut satu ayat dari kitab Yahudi di mana dikatakan mencium Hajar Aswad dalam rukun menyamani menghapus dosa. Kok sama Yahudi pula? Sama kau lah. Oke, sekarang giliran aku menyampaikan kepada kau, ya. Markus 2 nomor 27 sampai 28 ini. Nih, ini resiko kalau punya Tuhan hari Sabtu. Tapi kok nyembahnya hari Minggu, berantakan lah. Nih. Lalu, nih, kata Yesus kepada mereka, hari Sabat hari Sabat diadakan manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nih. Sekarang aku bertanya lagi sama kau. Aku mengejar pertanyaan pertama sebenarnya gitu loh. Tapi tidak, karena kau tidak menjawab, ya. Ku kembalikanlah mirroring pertanyaan ini seperti pertanyaan kau. Ku mirroring lagi. Sebut satu dari kitab Yahudi mengatakan di mana mereka menyembah Tuhan hari Sabtu. Kapan? Siapa orang Yahudi yang menyembah Tuhan hari Sabtu? Tuhan kau cuman Tuhan hari Sabtu. Udahlah Tuhan kau hari Sabtu, kau nyembahnya hari Minggu, kelewatan. Di hari Minggu dia nggak Tuhan lagi dia. Jangan kasih menang di PK ini, nangis ini kalau nggak digigit ini. Tuhan kau cuma Tuhan hari Sabtu, Markus 2, 27 sampai 28. Masih mending Tuhan kami penguasa kota Mekah ini, Tuhan kau cuma Tuhan hari Sabtu. Hari Minggu udah kayak anak-anak joget-joget nggak jelas. Gak tega aku masukin sebenarnya. 5 menit hari lagi, Minggu, silakan 5 menit. 5 menit lagi langsung closing statement. 5 menit lagi kau. Habis ini? Ya kan sampai 3:30 kau yang bilang tadi. Berarti 5 menit lagi, habis itu saya. Oh ini sekarang siapa? Bang Paruk lagi 5 menit, habis itu saya closing statement. Bang Paruk ini closing statement. Udah tahu, aku closing statement aja lah, capek aku. Ya udah berarti aku ya. Oke. Jangan kabur. Ya teman-teman. Nah kan kabur kan. Sebentar aku mau tunggu dia dulu teman-teman. Aku mau tunggu dia. Mau ke Bali dulu. Sebentar. Ya silakan teman-teman. Ya kalau kita itu jelas. Kita punya Tuhan yang omnipresent. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan kami tidak terbatas oleh jam-jam tertentu, tidak terbatas oleh waktu-waktu tertentu. Tuhan kami ada dimanapun, omnipresent. Arsinya juga tidak di atas air doang. Itu ya Paruk ya. Dan Tuhan kami juga bukan turunnya hanya di sepertiga malam. Pahami Paruk. Tuhan kami tidak terbatas oleh jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Kami punya Tuhan yang omnipresent. Paruk tadi bilang, Tuhan kita jadi pohon. Mari kita bahas. Itu kan? Mari kita tunjukkan datanya, kita ikutin. Oke. Itu, mari kita bahas. Ya, kita bukakan teman-teman di dalam Quran 28 ayat yang ke-30. Oke. Kan kena sendiri kau Paruk. Kubal Bali kau sekarang Paruk, kubal Bali kau. Itu. Jangan menangis, jangan menangis. Ya, surat Al-Qasas ayat yang ke-30. Maka ketika dia dalam kurung Musa mendatangi api, itu dia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan dalam kurung Musa, dari arah pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Dari mana berbicaranya? Dari arah pohon. Paruk. Nah, kan kena sendiri kau Paruk. Kena sendiri. Sudah ku bilang Paruk. Kubal Bali kau hari ini. Ku bikin kau. Itu. Ya teman-teman. Pertanyaan. Sebentar, ini closing statement saya. Ini closing statement saya. Sabar. Sabar. Pertanyaan saya pun tidak kau tanggapi dari tadi. Sebentar. Ini closing statement.
Jangan kau bantah, waktumu sudah habis. Kau cukup diam, mendengarkan, merenungkan saja. Itu saja tugasmu sekarang. Itu. Ya teman-teman, jadi gini. Di awal statement Faruk, aku tidak butuh menjawab pertanyaan Oki di dalam An-Naml 91. Karena di dalam teks aslinya tidak ada tertulis Mekah. Kita tunjukkan tafsir Kemenak kalau di situ merujuk kepada Mekah. Terus dia putar lagi teman-teman. Makanya saya tanya, Faruk, di mana nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah? Tidak dijawab. Sampai match terakhir ini, sampai habis waktunya ini, tidak dijawab. Terus yang kedua, di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Tidak diajarkan. Itu, ya. Semua pertanyaan Faruk saya sudah jawab. Anak-anak di dalam Yesaya 53 ayat 10 tidak merujuk kepada anak-anak fisik, tidak merujuk kepada anak-anak hasil biologis, tetapi itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Matius 13, saya tunjukkan datanya. Nah, di dalam pertanyaan Bang Faruk tadi, di mana nubuatan kalau Tuhan Yesus itu akan mati menderita? Mazmur 22 ayat 18, saya tunjukkan datanya. Hal mana yang saya tidak jawab? Semua hal saya jawab. Tapi karena kelongoranmu kau tidak menerima. Makanya berulang kali ku bilang kurang-kurangi, kau benturkan kepalamu ke tembok. Itu loh, biar tidak longor. Itu kan pegangan gak apa-apa, pegangan keringat. Aku tahu perasaanmu sekarang. Kau benar-benar hancur berkeping-keping. Gitu, aku tahu perasaanmu. Gitu, aku benar paham sekali perasaanmu Faruk. Sekarang kau tidak mampu menunjukkan data. Itu dari tadi ku tanya tidak ada yang kau jawab. Kau putar-putar. Kau suruh saya lihat teks aslinya, sudah saya lihat. Di situ artinya negeri Al-Balid. Mana negeri mana, tidak kau jawab. Berkeping-keping kau hancur Faruk. Ya, oke. Teman-teman Kristen, terima kasih banyak yang sudah tap-tap layar, yang sudah membagikan gift-nya. Bang Faruk, saya juga minta maaf kalau ada narasi saya yang salah. Ini cuma sekedar diskusi, ya kan? Jangan kau bilang saya menghujat, saya tidak ada menafsirkan, saya cuma membacakan yang tertulis. Mohon maaf ya Bang Faruk ya, jangan menangis ya. Ya, jangan nangis boleh. Boleh maafin Adinda boleh. Faruk jangan nangis ya. Ya teman-teman Kristen, terima kasih banyak. Kalah debat, kalah PK, kau Faruk menangis. Itu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Faruk. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Maka sudah kusuruh kau closing statement tadi. Saya pertama, saya terakhir. Apa yang closing statement kan aku bilang tadi. Kau dulu kan harusnya aku 10 menit. Faruk, sebentar. Kau kan tadi Sebentar. Dulu, tadi kan kau bilang. Sebentar dulu. Giliranku. Sebentar dulu, diam. Yang opening statement siapa? Ya tadi aku 10 menit enggak jatah. Sebentar. Makanya aku suruh kau 10 menit, gak usah capek aku. Kau aja. Kan kau bilang kau dulu biar aku closing statement aku. Ya enggak bisa. Saya harus terakhir. Opening statement siapa? Opening statement siapa? Yang pertama dibuka siapa yang pertama? Yang pertama siapa? Nah, harusnya penutup siapa? Saya, karena saya yang pertama. Kau bilang jatahku 10 menit. Makanya aku bilang kau ambil tadi 10 menit Faruk. Kau bilang kau capek. Ya udah kau closing statement aja. Tadi jatahku 10 menit apa 5 menit? Terakhir tadi waktu aku 10 menit apa 5 menit? Sebentar. Kalau kita sama-sama ngomong, jadi gak ngerti. Saya dulu ngomong, habis itu gantian. Enggak, aku dulu ngomong. Nah. Sebelum jatahmu 5 menit tadi, aku berapa menit? Oke. Saya jawab, diam ya, tapi diam. Jangan tiba-tibanan. Ya. Tadi saya sudah ngomong sama Bang Faruk silahkan ambil waktunya 10 menit. Karena closing statementnya akan di saya. Karena apa? Opening statementnya saya pertama, jangan dipotong. Opening statementnya saya pertama. Itu. Berarti closing statementnya saya terakhir. Bang Faruk bilang tadi. Sebentar. Aku minum dulu. Sebentar, Bang Faruk bilang tadi, ambillah Ki. Itu. Ya, kalau Bang Faruk mau closing. Kan aku bilang tadi, dengar dulu Dinda. Sebentar. Aku minum dulu. Sebentar. Kalau Bang Faruk ambil takut. Nah, aku gak takut.
Ya udah. Aku nggak takut Jangan kalau kau mau siap, ambil 10 menit lagi nggak apa-apa. Tapi saya kan closing statement terakhir Ya tetap. udah, sekarang silakan kau closing statement. Aku ambil Ya 10 kamu menit. duluan lah. Masa kamu terakhir gimana? Baru Ya udah, berarti berdiskusi ya. siapa yang closing statement sekarang? Sekarang Sekarang kamu closing yang- statement. Oke, habis itu ayo, saya silakan. lagi. Kau Ya, 10 menit silakan. ini biar adil. Kau 10 Siapa yang menit. 10 menit sekarang? Kamu 10 menit langsung Udah, ayo. sekalian. Habis Ya, itu ayo, saya 5 silakan. menit. Nah, Baru. silakan. Panik. Ya. Jadi teman-teman, ya sedikit pun pertanyaanku nggak dijawab sama Shoki ini. Makanya aku bilang, buat kalian teman-teman Kristen, yang kalian butuhkan bukanlah apologet, tapi yang kalian butuhkan adalah ilmu pendalaman Bible. Semakin banyak apologet Kristen muncul, semakin banyak penipu yang muncul. Semakin banyak. Kitab Yesaya dan kitab Ulangan itu tidak ada korelasinya tentang nubuat Tuhan mati dalam kondisi telanjang. Terima kalian kenyataannya. Tidak ada dari ajaran nabi-nabi terdahulu, dari kitab-kitab Yahudi terdahulu dikatakan Tuhan turun ke dunia dalam kondisi telanjang, dibunuh, terkutuk di kayu salib, itu tidak ada. Lalu si Opik membawa-bawa surat An-Naml ayat 91. Ya sama. Bagaimana Tuhan hari Sabtu? Kenapa nggak kau tanggapi? Dikit pun nggak kau tanggapi pertanyaanku gitu loh. Dan diskusi ini sudah mengarah ke kemana-mana. Ajaran yang benar menurut Islam dan juga Kristen. Kok kau banding-bandingkan kami sama Yahudi? Harusnya kau bandingkan sama kau lah Kristen. Sama Yahudi, sebut satu ayat dari kitab Yahudi di mana mencium batu. Bukan di situlah kau bandingkannya, kan Islam dengan Kristen, bukan Islam dengan Yahudi. Cobalah. Makanya aku bilang kalian menipu aja. Kitab Mazmur tadi enak aja muncung kau. Kau bilang itu bukan anjing yang sesungguhnya. Sudah jelas di situ tertulis kata anjing, tapi kau membantah. Maka saat ini kau berdiskusi bukan sama aku Dinda, tapi sama Bibel kau diskusi. Sama Bibel kau berdebat. Makanya berkali-kali aku bilang, tidak ada satu Kristen pun yang percaya sama Bibelnya, itu gak ada. Gak ada. Nah, kau bahas tentang ini batu ini. Yesaya, nih, aku kasih kau data lagi nih. Nih. Yesaya 6 nomor 6 sampai 7. Nih. 6 nomor 6 sampai 7. Ini. Aku kasih kau datanya ini. Ini ya. Nih. Tetapi seorang dari Sarefim itu mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara. Ini. Dia ambilnya dan dengan sepit di atas mezbah. Ia menyentuhkan pada mulutku serta berkata, lihat, ini menyentuh bibirmu dan kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jedel. Selamat datang di penipuan. Makanya aku bilang kau kurang-kurangi ke diskotik hari Minggu. Biar kau nggak jadi penipu. Ya, kau ikuti pula Paulus yang dimana Paulus itu dinyatakan sesat dan penipu. Aku berharap sih, ya, aku berharap di closing statement ini tolong kau jawab pertanyaanku. Di dalam kitab Yesaya 53, di dalam Mazmur 22, nggak ada narasi dikatakan Tuhan mati. Nggak ada narasi Tuhan mati. Sementara pertanyaanku dari awal tadi Matt sampai detik ini ku tanya ke Dinda, sebut satu ayat dari kitab Yahudi yaitu Tanakh di mana dikatakan Tuhan akan turun ke dunia jadi manusia mati dibunuh dalam kondisi tak berbaju dan tak bercelana untuk menebus dosa. Kurang kerjaan. Kau Ki punya bapak telanjang aja diikat di tiang listrik kau malu. Punya bini aja diikat di tiang listrik telanjang gak berbaju dan gak bercelana pasti kau malu. Ini kau punya Tuhan gak berbaju dan gak bercelana, bangga pula kau. Karena apa?
karena bukan siapa-siapa kau. Kau diuntungkan. Gitu loh. Sehingga kau percaya dengan Tuhan yang gak berbaju dan gak bercelana. Tak ada dari nabi-nabi terdahulu di mana nabi-nabi terdahulu itu menubuatkan Tuhan mati dalam kondisi telanjang. Berpikir kau, ya. Sekarang 5 menit ini kau kasih sama kau, udah selesai, aku udah closing statement. Tolong kau jawab pertanyaanku sembari kau closing statement. Silakan biar cek kita. Oke, saya nih, ini saya ya. Ya, oke. Jawab pertanyaanku ya sembari closing statement ya. Ya, di mute ya, di mute. Makanya teman-teman, kalau berdiskusi dengan mereka ini, kau harus cek datanya. Karena apa? Modalnya modal tepu-tepu. Kubacakan sini Faruk. Ya, aku bal-bali kau Faruk. Di dalam Yesaya 6, Yesaya sebentar ya. Yesaya 6 ayat yang ke berapa Faruk bawakan tadi? Ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendatangkan aku. Di tangannya ada bara, bukan batu. Mana ada batu di situ? Bara. Makanya kalau diskusi dengan mereka ini teman-teman harus lihat datanya karena modal tepu-tepu. Ya Bang Faruk ya. Dan kami tidak pernah disuruh menyembah ke arah batu. Tidak pernah di dalam Alkitab kami tertulis seperti ini. Hadis Ahmad 5364 isnadnya. Kita lihat sebentar. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Mari kita lihat di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri paragraf halaman ke-24 paragraf kedua. Ya, begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan Amr bin Luhai. Kita lihat apa yang mereka lakukan. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat kamit di hadapannya. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala sambil menunduk dan sujud di hadapannya. Ternyata diajarkan oleh Amr bin Luhai. Ini literasimu mau kau bantah lagi. Tafsir Kemenakmu sudah kau bantah, ya kan? Itu hadismu kau bantah. Semuanya mau kau bantah Faruk. Makanya ketika berdiskusi dengan Faruk ini teman-teman, di saat itu juga dia membantah literasinya sendiri. Ya. Nah, masalah pertanyaan Faruk Sianipar dari tadi saya sudah jawab. Tuhan hari Sabtu, Tuhan kami omnipresent Faruk. Di mana ada 2-3 jangan sebentar. Tugas kau diam dengarkan. Jangan kau ngomong. Tugas kau cuma cukup diam mendengarkan. Gitu. Iya, tapi yang bertanya bukan sebentar. Jangan ganggu waktu saya. Jangan buang-buang waktu saya. Diam. Jangan tambahkan waktu buku. Enggak mau. Saya mau ada kerjaan. Jangan panik. Ya. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Masalah Tuhan Yesus tidak menggunakan baju. Mazmur 22 ayat 18, Tuhan Yesus harus mati menderita. Yesaya 53 ayat yang ke-5. Sudah semuanya saya jawab. Yang sebentar, jangan panik, diam. Tugas kau diam dan mendengarkan Faruk. Diam dan mendengarkan. Diam dan mendengarkan, jangan panik. Jangan panik Faruk. Tuh mulai kelojotan. Jangan. Nah, diam.
Sebentar, mulai kelojotan. Sebentar. Ya teman-teman, segala sesuatu di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada satu nama nubuatannya, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maklum teman-teman, karena dia sudah terpojok, ya kan? Karena dia sudah terpojok, jadi dia mulai panik. Ini waktu kita closing statement. Kenapa saya percaya kalau Tuhan Yesus mengajarkan hal yang benar, kalau Kristen adalah ajaran yang benar? Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Ajaran Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jelas datanya di dalam iman Kristen, ya teman-teman ya. Itu jadi Bang Faruk jangan panik karena udah babak belur kau hari ini, kau panik. Itu enggak boleh panik ya Bang Da ya, santai. Itu kalau memang ada narasi saya yang menyakiti hati Abang Da, saya minta maaf. Ini cuma diskusi, tidak lebih ya Bang Da ya. Nanti kita lanjutkan di diskusi-diskusi berikutnya ya Bang Da. Terima kasih banyak. Selamat sore. Salam satu panik. Silakan. Pembual kau. Ya. Memang begitu teman-teman ya. Iman Kristen itu nggak bisa diselamatkan tanpa tipuan. Coba. Menipu aja dia. Bibelnya pun dibantahnya, coba lah. Bagaimana kita berdiskusi lagi? Literasi dalam kitab Yesaya dan juga di dalam kitab Ulangan 22 tidak ada itu kata Tuhan di situ. Tidak ada kata Tuhan di situ. Tapi ya memang begitulah teman-teman ya. Memang begitu teman-teman. Makanya berkali-kali saya bilang, si Oki tadi bukan sedang berdebat ke kita, tapi dia berdebat lawan Bibelnya sendiri. Dia berdebat melawan Bibelnya sendiri. Satu pun pertanyaanku nggak ada yang disenggol sama dia, nggak ada dijawab sama dia, gitu loh. Dia cuman menipu dan menipu. Itu baca sama Ulangan 22 ini ya. Nih, ini Ulangan 22. Nggak ada literasi tentang Tuhan.